Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victorinus Dipinsan, NIM 1910416858, mata kuliah SKS Perilaku Konsumen 3 SKS. Dosen pembina Adi Mursalin SEMM CPHCM. Program studi jenjang manajemen S1, kelas semester A1, 5 hari tanggal Rabu 19 Januari 2022. Jawaban nomor 1 merupakan variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan beli yang dilakukan konsumen. Hal ini juga terkait dengan aspek pemasaran lainnya seperti pencarian informasi, risiko, merek, periklanan, dan segmentasi. Jawaban soal yang kedua, memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Faktor yang kedua, faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk, bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Faktor yang ketiga, sosial, faktor sosial, lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau dishonest and reducing buying behavior. Perilaku pembelian yang kompleks atau complex buying behavior. Yang ketiga, perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior. Yang keempat, ada perilaku pembelian yang mencari variasi produk atau variety seeking behavior. Baik, jawaban soal yang nomor 3, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk, misalnya ada konsumen yang membeli barang dengan memperhatikan harga barang tersebut, misalnya konsumen yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dan ada juga konsumen yang membeli barang tanpa melihat harga dari barang tersebut, misalnya untuk memenuhi gaya hidup dan belum tentu barang tersebut dibutuhkannya. Jawaban soal nomor 4, sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Mowen dan Minor 1998 menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen, consumer attitude formation, sering kali menggambarkan hubungan antara
kepercayaan, sikap dan perilaku. Kepercayaan, sikap dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Mowen dan Minor 1998, halaman 242. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat. Dari berbagai atribut tersebut, kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contoh, sikap seseorang menggambarkan minat, hobi membeli pakaian. Di butik menggambarkan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Baik, jawaban soal nomor 5. Ketika saya menonton 3 iklan di televisi, ketiga iklan tersebut adalah iklan mie sedap, iklan sampo clear, dan iklan susu Ultramilk. Dan jika dikaitkan dengan teori persepsi kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen, saya merasa terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk yang diiklankan di televisi tersebut. Karena dari iklan Indomie sikap menampilkan makanan tersebut dengan baik dan kelihatan enak, sehingga saya ingin segera membeli dan memakannya. Selanjutnya iklan sampo clear. Produk tersebut juga mempengaruhi saya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhan rambut saya. Dan iklan yang terakhir yaitu iklan susu Ultramilk. Dari sikap saya akan membeli dan mengkonsumsinya karena kelihatan sangat nikmat. Jawaban soal nomor 6. Pembicara dalam video tersebut adalah Aldo Immanuel, marketing manager. Topik yang dibicarakan yaitu tips digital marketing saat pandemi COVID-19. Tipsnya yaitu 1. Tetap aktif di media sosial agar bisnis selalu diketahui oleh konsumen melalui media sosial. Yang kedua, pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online. Misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. 3. Berfokus kepada pay per click atau PPC advertising agar tetap terhubung dengan audiens dan memperoleh advantage kompetitif. 4. Memanfaatkan kesempatan untuk bersaing dengan kompetitor. 5. Memberikan penawaran spesial, memberikan penawaran seperti diskon. 6. Perhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Tingkatan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Baik, jawaban soal nomor 7. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen.
Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak mengenai kelas produk. Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi beberapa bentuk, merek, atau modal. Jawaban soal nomor 8. Generasi Z adalah generasi milenial yang saat ini tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan menawarkan produk saya melalui media internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. Jawaban soal nomor 9. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai intangible seperti pengetahuan, terlebih orang-orang yang menyadari akan skill advancement pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness Anda kepada konsumen. Jawaban soal nomor 10 yang saya pelajari di mata kuliah perilaku konsumen yaitu 1. Rangkuman tentang perilaku konsumen, video record. 2. Rangkuman bab 2, proses pengambilan keputusan konsumen di record. 3. UTS perilaku konsumen di record. 4. Pertemuan 10 keluarga dan rumah tangga di record. 5. Rangkuman proses pembelian dan kepuasan konsumen di record, serta record semua video tersebut diupload ke YouTube dan linknya dibagikan di grup WhatsApp dan Facebook. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya ucapkan terima kasih.